Desa yang tenang, masyarakat hidup harmonis. Mereka menjaga tradisi, hidup selaras dengan alam. Suasana pagi di pasar desa selalu ramai, dipenuhi tawa dan percakapan. Di tengah keramaian itu, datanglah dua gadis penuh keceriaan, Ningsih dan Tantri. Tri, aku lapar. Beli makanan yuk, mumpung lagi di pasar. Ayo deh, kita beli baksanya Pak Ujang aja yuk. Gaskan. Teman pena? Apa itu? Aduh, kamu nih kudet banget sih. Teman pena itu kayak relasi kita dari luar. Aku udah punya tahu. Sejak saat itu, dua sahabat ini mulai rutin mengirim surat untuk teman-teman dari luar negeri. Isi surat. Lah, kok nggak ada surat balasan untukku sih? Terima kasih banyak Bapak. Udah, nggak apa-apa Ningsih. Kan kita bisa baca bareng-bareng. Oke deh. Apa ini? Ya Tuhan, temanku mau datang ke sini. Hah? Iya kah? Coba lihat. Wih, ayo cari ayahmu buat ngasih tahu soal berita ini. Pasti ayah kamu seneng banget. Mereka berdua bergegas pergi ke rumah Pak Kades dengan hati yang senang dan riang. Pak, Bu, teman aku dari luar negeri mau datang. Mas Sandu, kalau begitu kita harus buat sambutan untuk mereka. Bagaimana pendapatmu, Dek? Boleh deh mas, supaya mereka bisa mengenal budaya kita. Wah, ide bagus tuh. 1 minggu lagi mereka datang. Cuy, baru gitu dong, udah girang banget. Tunggu aja pembalasanku. Rencana pun disusun. Warga desa bergotong royong menyiapkan pertunjukan yang meriah. Tak lama kemudian, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Senli dan Hangli, yaitu sahabat pena Tantri, akhirnya datang. Tantri, Pak Kades dan Bu Kades, serta warga desa mengucapkan selamat datang. Hai, ini namanya Indonesia loh. Saya suka. Oh, ini Indonesia? Hai, selamat datang teman-temanku. Oh, hai juga loh, Tantri. Salam kenal loh. Ayo masuk. Mereka pun berkeliling desa dan dipandu oleh warga di sana. Sedangkan Ningsih dengan iri dengki bersembunyi di balik semak-semak menatap hal tersebut. Selang beberapa lama, malam pun tiba dan pentas seni pun dimulai. Kini, Ningsih akan memulai rencananya. Nampaknya malam ini aku harus membuat kegiatannya amburadul deh. Lihat saja, Tri. Siapa yang sedang memasak di sini? Bule-bule dan warga menikmati pentas seninya dan di sela-sela pensi, Ningsih menyala duduk di samping bule tersebut. Sis, acara ini kayaknya kurang menarik deh buat kalian. Kayak terlalu kampiungan banget tontonannya. Gimana kalau kita ke kota bareng yuk? Kamu ada benernya juga sih. Aku juga pengen lihat yang kota-kotaan gitu. Iya, aku juga lebih suka kayak mendengar kata-kata kota-kotaan gitu sih. Malam itu semua warga tampak senang menikmati pertunjukan. Di sisi lain, Ningsih sedang sibuk melanjutkan rencananya untuk pergi keluar kota bersama dua teman barunya, Hangli dan Senli. Londo, mau kemana?
acaranya kan belum selesai. Duh Pak, mereka nama kota loh. Kenapa coba pertunjukan kayak gini nggak profesional banget sih jadi kades? Harusnya acara lebih bagus dong dari ini, jangan cuma nampilin ini aja. Emang nggak bosan apa lihat hal kampiungan kayak gini? Mari kan lah Pak, kapan dasar kita bisa maju kalau kadesnya kayak gini? Aduh, apa salahnya, ini kan budaya dan tradisi kita. Bagus dong kalau kita tampilin dan tunjukkan ke orang luar. Pak, udah ya, kita udah bosan lihat ini. Kita mau cari hiburan lain aja di kota. Bisa modern dan lebih seru. Gak mau nonton dia di sini. Main kan? Di sini? Ya benar, aku sih lebih suka kayak dengan kota-kotaan gitu sih. Kalau misalnya di sini tuh kayak boring gitu. Ayo cepat, aku udah gak sempet nih ya ke kota. Tuh, dengar sendiri kan Pak. Udah ya Pak, kita mau pergi dulu. Lanjutkan aja acaranya. Mas, itu kenapa bule-bulenya pergi? Ini kan pertunjukan buat mereka. Mas juga nggak ngerti deh. Katanya acaranya membosankan buat mereka. Padahal kita udah berusaha buat nampilin yang terbaik supaya desa kita bagus di mata orang lain. Di sisi lain, Ningsih sedang sibuk melanjutkan rencananya untuk pergi keluar kota bersama dua teman barunya. Meskipun masih ada keraguan di hatinya, Ningsih memilih untuk tetap menjalankan misinya dan meninggalkan desa bersama Sandy dan Hamid. Lalu pergi menuju kota. Pagi hari pun telah tiba. Dia sudah bersiap untuk pergi membawa koper berisi pakaian dan harapan baru. Ningsih, kamu mau kemana? Aku mau keluar kota. Kok kamu nggak bilang sih? Aku kan udah buatin bekal. Dibawa ya. Gak usah, kamu makan aja sendiri. Aku bakal beli makanan di kota. Udah ya, mau berangkat. Taksinya sudah nungguin tuh. Ningsih, Hamdi dan Sandy pun masuk ke dalam taksi, meninggalkan Tantri yang berada di depan teras rumah tua itu. Taksi itu pun melaju membawa Ningsih ke kehidupan yang diimpikannya. Setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di kota besar. Ningsih, Hamdi dan Sandy masuk ke sebuah apartemen modern. Mereka menghabiskan waktu di kafe di apartemen tersebut sampai sore. Ningsih merasa sangat senang dan terkesan dengan gaya hidup yang serba cepat dan modern. Setelah dari kafe tersebut, mereka menuju ke apartemen. Hari demi hari dilewati oleh seorang Ningsih dengan teman-temannya dengan gaya hidup yang sangat mewah dan modern. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Waktu terus berlanjut. Hangli dan Sanli harus kembali ke negara mereka. Ningsih mengantar mereka ke bandara. Ningsih pun mengucapkan kata-kata perpisahan untuk teman-teman mereka. Setelah itu, Ningsih pun kembali ke desa. Ningsih kembali ke desa dengan gaya hidup yang sombong. Dia pun dibicarakan oleh warga-warga sekitar. Warga-warga di sana sangat syok dengan gaya dia. Bu Kades bersama Tantri datang dari pasar dan tidak sengaja berpapasan dengan seorang Ningsih. Hai Ningsih, gimana nih rasanya tinggal sama teman-teman di kota? Ya jelas enak lah. Gimana sih? Udah ayo mau pergi dulu. Bye. Tantri dan Bu Kades pun heran melihat seorang Ningsih yang sekarang begitu. Dan warga-warga pun juga ikut heran. Sejak saat itu semua orang mulai mengucapkan seorang Ningsih karena gaya hidupnya yang sangat amat sombong. Dan ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan dia, yaitu Tantri. Ningsih, kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa duduk sendiri di sini? Tantri, maafin aku ya. Aku udah gak tahu diri banget jadi orang. Aku udah ngerebut teman kamu. Aku udah ninggalin kamu. Udah, jangan nangis lagi ya. Aku dan keluarga aku udah maafin kamu kok. Tapi janji ya, jangan diulangi lagi. Sejak saat itu juga, Tantri merangkul seorang Ningsih dan mengajaknya untuk
membuat suatu ide. Sejak saat itu, Ningsih, Tantri bertekad membangun desa mereka agar lebih maju. Mereka mengkombinasikan kearifan dan budaya lokal dengan inovasi modern, menciptakan sebuah desa yang terkenal akan kemajuannya dan sektor pariwisatanya. Oke, itulah tadi penampilan operate dari kelas 10.5. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk 10.5. Luar biasa. Ada Pak Kades dan Bu Kades tadi ya.